menanam satu keburukan akan melanjutkan keburukan-keburukan yang lain. Sekali kita menanam kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan selalu ingat, akan selalu tumbuh, dan akan selalu membawa kebaikan buat orang lain juga, buat anak cucu kita kelak gitu ya. Jadi hari ini kita baik bukan untuk kita saja, tetapi hari ini kita baik untuk kita hari ini, untuk keluarga kita nanti, dan untuk masyarakat secara luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus, gimana nih puasanya? Masih lancar ya? Semoga masih lancar, kemudian masih tetap semangat menjalani aktivitas. Tentu saja kali ini Anda akan bertambah semangatnya karena di Maliki Podcast masih di Semarak Ramadan. Maliki Podcast akan menemani Anda dengan banyak sekali kajian-kajian yang sifatnya akan memberikan kita siraman rohani serta memberikan semangat untuk kita menjalani puasa selama 30 hari ke depan gitu ya. Dan kali ini saya nggak sendirian karena saya sudah ditemani oleh Ibunda Uin Malang, yang kalau melihat beliau selalu ingin tersenyum gitu karena ada langsung repeatnya gitu yang ingin membawa kita ikutan tersenyum. Siapa lagi yang tidak kenal dengan Ibu Dr. Hajah Ilvi Nurdiana. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merah-merah luar biasa. Iya, harus cerah. Harus cerah ya Bu. Iya, Semangat ya Bu itu ya. bisa membawa aura yang bagus ya. Oke, jadi semangat, gitu, semangat iya. sekalipun puasa tetap Semangat. Padahal saya sering lihat Ibu dengan berbagai macam warna, nggak pernah monoton yang warna gelap misalnya gitu, ada kuning gitu, selalu memberikan warna. Karena hidup itu berwarna. Gitu ya Bu ya. Jangan monoton. Jangan monoton. Baik, sehat ya Bu? Sehat, Alhamdulillah. Masih lancar puasanya? Masih 1 hari? Iya, oke. Iya, insya Allah mudah-mudahan lancar sampai selesai. Alhamdulillah gitu. Semoga sampai selesai nanti lancar semuanya. Dan kali ini saya panggilnya apa nih? Bunda gitu ya. Boleh Bu? Boleh. Jadi kali ini kita akan membahas tentang munafik gitu ya Bu ya, yang sering kita temui mungkin di sekitaran kita gitu. Kenapa Bunda membahas ini munafik? Iya. Saya ke bagian munafik ini ya. Sebenarnya ngeri juga ya. Iya. Bahas munafik puasa-puasa, lapar-lapar gitu, bahasannya Emosi, munafik gitu. Jadi karena memang ini sangat penting untuk kita bahas ya, supaya kita berhati-hati. Kita hidup ini kan ada di rumah, di tempat kerja gitu ya, di sosial masyarakat. Kita hidup di 3 area nih. Maka hidup di 3 area itu bertemu dengan banyak orang. Kalau di rumah sih relatif aman, tetapi kan punya tetangga gitu ya. Betul. Nah kalau di tempat kerja heterogen. Tidak hanya warga kampus karena kita masyarakat kampus, tapi juga berhubungan dengan masyarakat luar. Apalagi di sosial kemasyarakatan. Ini banyak sekali kita bertemu dengan banyak orang gitu ya, yang beraneka macam. Tentu kita tidak bisa membatasi dengan siapa kita berteman, harus dengan yang seagama saja enggak, lintas agama pun iya, bahkan satu agama tapi beda aliran dan seterusnya. Jadi banyak sekali biar kita banyak berteman gitu. Iya. Betul ya Bunda. Iya. Nah, dalam menghadapi banyak orang ini, maka kita Al-Quran sudah memberikan pelajaran buat kita gitu ya. Sebenarnya ini kajian tafsir gitu ya. Saya bukan ahli tafsir, tapi kalau Ramadan bebas ini. Iya, kita bebas saja. Iya. Jadi karena Al-Quran memberi perhatian yang besar terhadap munafik ini. Kenapa? Karena ternyata munafik ini tidak hanya berdampak kepada diri orang yang munafik saja, tetapi berdampak kepada khalayak umum, kepada masyarakat, bahkan kepada agama. Jadi dampak dari orang munafik bisa menimbulkan kerentanan sosial, kemudian penyalahgunaan informasi gitu ya, kemudian
penistaan agama, kemudian ketidakrukunan, ketidakharmonisan karena adanya orang-orang munafik kayak gitu. Karena itu Al-Quran mengajak kita untuk supaya berhati-hati, sehingga Allah memberikan ciri-ciri orang munafik. Oke, baik. Agak memang berbahaya ya Bunda, dan kita tidak bisa memilih. Mungkin di awal kita tidak bisa melihat orang ini munafik apa enggak. Nah, makanya kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan. Kalau Bunda bisa menjelaskan lagi gitu di Sahabat Kampus, bagaimana sih ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran, Bunda? Iya. Jadi Al-Quran surat Al-Baqarah itu sudah sangat jelas ya. Iya. Jadi pertama di ayat kedua sampai kelima itu menjelaskan tentang orang beriman. Muttaqin itu siapa? Iya. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah lahir batin, gitu. Kemudian ayat ke-6 sampai 7 itu berbicara tentang orang kafir, orang yang jelas menentang, gitu ya, keberadaan Allah, gitu, lahir dan batin. Nah, kalau kita punya teman yang jelas, itu kan kita bisa memposisikan diri, gitu ya. Tetapi yang berbahaya adalah ketika kita bertemu atau berhadapan dengan orang yang nggak jelas nih, abu-abu ya, geje gitu ya. Bahasanya anak sekarang geje, tapi kegejannya ini yang membahayakan. Jadi dalam Al-Baqarah itu yang paling besar di Al-Baqarah mulai ayat 2 sampai 20 itu porsinya membahas tentang munafik. Gitu. Jadi secara berurutan ya Bunda ya? Iya, secara berurutan. Makanya ayat yang ke-8 itu kan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir, gitu. Wa minan nasi. Sebagian dari manusia itu ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal dia nggak beriman. Nah, ini dikatakan munafik. Antara bibir dalam, luar dalam ini beda gitu. Intinya itu. Tapi ini dalam Al-Quran ini tentang keimanan, dia mengatakan beriman tapi sebenarnya enggak. Ini yang berbahaya gitu, kita menghadapi orang seperti ini gitu. Oke Bunda, jadi kalau saya tadi juga mendengarkan bahwa waminan nasi gitu ya, berarti itu kan sudah dijelaskan bahwa memang kita akan menghadapi manusia. Betul, iya. Jadi manusia itu kalau dari ayat 2 sampai 8 itu kan kategorinya 3 nih, muttaqin, kafirin, munafikin gitu. Jadi ada 3 ini. Nah, ciri-cirinya yang pertama tadi disebutkan wa minan nasi, dari ayat ke-8 itu mayaqulu amanah, saya beriman. Tetapi kenyataannya tidak beriman. Ini saya mengambil kitab dari Ibnu Katsir ya. Jadi wa ma hum bimu'minin. Kenapa mereka tidak terus terang gitu ya? Kenapa harus bermuka dua lah ya? Kenapa harus bermuka dua? Karena pada saat itu ini kan di Madinah nih. Kalau di Mekah itu nggak ada ayat munafik karena semuanya kan jelas. A atau B ya, hitam atau putih gitu. Tapi ketika di Madinah itu ketika Rasulullah pindah ke hijrah ke Madinah, menemukan banyak orang nih, kan tidak semuanya mukmin. Ada Yahudi, ada kaum Aus dan Hajrat. Dalam kitab Ibnu Katsir ini dikatakan mereka menyatakan beriman. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay. Nah, itu yang paling terkenal nih kemunafikannya. Jadi mereka mengatakan beriman, padahal ya tidak. Jadi ciri yang pertama itu kita harus hati-hati menghadapi orang yang bermuka dua nih, ya, antara lain di mulut, lain di bibir, lain di hati, gitu. Jangan sampai itu kita sendiri harus jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua adalah dikatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yas'urun. Jadi menipu. Jadi tukang tipu nih. Ini ciri orang munafik. Iya. Jadi mereka bermaksud menipu Allah. Kan nggak mungkin Allah ditipu. Maksudnya di sini adalah Rasulullah. Karena yang dihadapi kan Rasulullah, bukan Allah secara langsung. Bersama orang-orang mukmin di Madinah pada saat itu.
Nah, karena yang dihadapi Rasulullah, maka yang membela Rasulullah pasti Allah secara langsung. Maka di situ dikatakan ayatnya, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka bermaksud untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal dia sendiri yang tertipu sebenarnya. Kenapa? Tapi mereka nggak tahu. Yas'urun begitu, mereka nggak merasa kalau dia sebenarnya tertipu. Kenapa? Rasulullah bersama orang-orang, bersama sahabat-sahabat itu tahu bahwa mereka itu adalah bermuka dua, mereka itu adalah orang munafik, tapi diem, pura-pura nggak tahu juga, kan berarti ketipu nih. Iya. Jadi, tapi ini bermaksud baik ya, bukan kayak orang munafik yang menipu tadi. Ini jelas-jelas mereka bermaksud untuk menipu Rasulullah, menipu orang-orang yang beriman. Jadi ciri yang pertama tadi adalah lain di bibir, lain di hati, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menipu, tipu daya, gitu ya. Di situ dikatakan sebenarnya yang tertipu itu adalah dirinya sendiri. Nah, ciri yang ketiga di situ jelas sekali ya, dalam Al-Quran ini urutannya gitu, begitu runut mulai dari awal sampai akhir gitu. Yang ketiga itu di ayat yang selanjutnya adalah fi qulubihim maradun. Mereka itu adalah di hatinya itu ada penyakitnya. Jadi bukan penyakit hati, liver, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah penyakit hasud, iri, dengki gitu. Itu ciri-cirinya hatinya sedang sakit gitu ya. Nah, dalam Ibnu Katsir pun dijelaskan di situ bahwasanya yang dimaksud sakit itu ada yang menyatakan syak, selalu ragu-ragu, ya kan? Karena itu dia tidak punya pendirian. Ini pelin-pelan, gitu, syak. Kemudian juga dikatakan bahwasanya yang dikatakan sakit itu yang bisa menimbulkan kemudorotan di masyarakat, bisa menimbulkan peperangan, permusuhan dari orang kafir kepada muslimin, gitu ya. Padahal di Madinah itu kan kita tahu ada piagam Madinah ya, yang semuanya bisa dilindungi haknya, gitu, hak hidupnya, hak hartanya, gitu. Makanya kenapa mereka berbohong itu dikarenakan satu, mereka kepingin tetap dengan komunitasnya, gitu ya, yang semula, tetapi juga kepingin mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin, dari Rasulullah, gitu. Padahal tidak harus berbuat seperti itu, kan pasti dilindungi, karena gitu. sudah Nah ternyata itu dia kepingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, bisa menikahi wanita-wanita cantik muslimin, gitu ya. Iya, untuk kepentingan sesaat, kepentingan duniawi itu. Makanya dia bermuka dua itu. Nah, kemudian sifat yang berikutnya adalah perusak. Jadi dalam Al-Quran itu sebenarnya mereka sudah diperintahkan oleh Allah. Perintahnya itu bukan perintah beriman dulu, tapi perintahnya nahi mungkar dulu. Jangan berbuat kerusakan. La tufsidu fil ard. Jadi jangan amanu, beriman dulu, tapi la tufsidu fil ard. Artinya nahi mungkar dulu. Nggak mungkin dong orang yang mungkar kemudian disuruh beriman, tapi yang diperintahkan adalah sudahi dulu kemungkarannya, kan gitu. Makanya di ayat itu dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jadi ketika diperintahkan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, gitu ya. Nah, dalam tafsir ini dikatakan fasad itu apa? Ini di kitab Ibnu Katsir halaman 37, bahwasanya dikatakan fasad itu adalah kekufuran dan kemaksiatan. Ini salah satu menurut para ulama yang disebutkan di situ menyebarkan kemaksiatan, gitu ya. Artinya terjadi ketidakharmonisan, permusuhan yang berkepanjangan, gitu. Padahal Rasulullah membangun masyarakat madani yang luar biasa di situ ya, semua terlindungi gitu. Tapi mereka mendapatkan ikut gitu pengajian-pengajian Rasulullah ikut, tetapi kemudian disebarkan kepada mereka, kepada komunitasnya. Ada rahasia-rahasia umat Islam ini dibocorkan kepada pihak-pihak lawan, misalkan. Adu domba gitu nih. Ini yang menjadi sifat dari
salah satu sifat dari mereka yang mereka miliki. Jangan sampai kita punya ini. Iya, punya 3. Ini masih 3 nih. Masih banyak. Tapi kalau boleh saya simpulkan, yang pertama tadi adalah lain di mulut dan di hati. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga yang merusak ya Bu ya. Yang kedua yang kedua tadi dikatakan menipu. Menipu. Iya, suka menipu. Ya. Gitu. Jadi yang pertama berdusta, di mulut dan di bibir. Ya. Dalam banyak hal, sekali dusta maka akan menimbulkan dusta berikutnya. Dusta berikutnya menimbulkan dusta seterusnya. Itu dikatakan fazadahumullahu marad. Jadi bukan Allah menambah penyakitnya, bukan. Tapi sudah hukum alam. Kalau kita melakukan keburukan secara terus-menerus, maka otomatis bertambah. Nah, yang dimaksud itu. Makanya dikatakan fi qulubihim maradun. Dia itu di hatinya sudah ada penyakit nih. Tetapi kemudian fazadahumullahu marad, artinya Allah menambah penyakitnya. Yang dimaksud di situ dalam Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwasanya bukan berarti Allah menambah ini, enggak, tetapi secara hukum alam sekali orang itu melakukan keburukan, kebohongan, kedustaan gitu, maka akan bertambah. Nah, ini yang kalau kita kaji ini, aduh, sungguh mengerikan gitu ya. Oke Bunda, jadi baru ciri-cirinya saja sudah lumayan ini ya, jelas-jelas. Tetapi pasti belum berbicara balasan. Iya. Balasannya seperti apa? Nah, tadi yang ayat yang tadi fazadahu maradun dikatakan karena keburukannya bertambah, berlipat, maka dilanjutkan ayatnya walahum adzabun alim. Mereka selain mendapatkan keburukan yang berlipat, dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Nauzubillah ya, kita ngeri sekali gitu. Jadi di situ dikatakan walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Jadi mereka akan mendapatkan siksa yang pedih karena kedustaannya, karena tadi ciri-cirinya itu tadi. Jadi dia melakukan itu sebenarnya kepingin merusak persatuan dan kesatuan umat Islam, tetapi justru dia mendapatkan keburukan atas apa yang dia kerjakan. Makanya sering kan kita tergantung amal perbuatan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita baik hari ini, maka akan kembali kepada kita, anak cucu kita, gitu ya. Tidak hanya ke kita aja. Tidak hanya ke kita, gitu. Oke, baik sahabat kampus. Waduh, agak ngeri ya ini, kayaknya kita harus mulai meraba-raba diri. Iya, betul. Apakah ada gitu ya? Apakah mungkin kalau kita berpikir tadi yang dikatakan Bunda bahwa akan bertambah, bukan Tuhan, bukan Allah yang akan menambahkan, tetapi jika kita melakukan satu langkah kemaksiatan bisa jadi itu secara hukum alam bertambah dan siksanya pun bertambah juga karena kemaksiatan juga nambah ya. Oke, baik. Nah, tadi juga Bunda sempat menyebutkan bahwa ciri-ciri orang munafik ini ditemui di zaman ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah gitu ya Bunda. Kalau di Mekah tidak ada gitu. Tidak, maksudnya ayat ini tidak turun di Mekah karena orang Mekah sudah langsung perang langsung perang gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi apakah tanda-tanda ciri-ciri munafik ini hanya ada zaman dulu ataukah zaman milenial sekarang? Gimana Bunda kalau menjelaskan? Kalau dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa ini tidak saja fenomena pada masyarakat Madinah, tetapi pada masyarakat pada umumnya pun, dimanapun dan kapanpun gitu. Fenomena itu ada gitu. Makanya Al-Quran itu likulli zaman walikulli makan, kan gitu. Jadi tidak hanya munafik itu ada pada masyarakat Madinah saat itu, tetapi sampai kapanpun ini ada. Makanya ini dijadikan pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita menjadi orang munafik. Jangan sampai kita ketularan, harus tahu cirinya gitu. Berteman dengan orang munafik pasti nanti tidak jauh juga, ke bawah juga gitu. Makanya kita bertemannya dengan
yang tadi di Al-Baqarah tadi 2 sampai 5 ya, ini ciri-ciri orang beriman tadi ya Bunda ya. Nah, tapi kalau melihat sosial media, kemudian gempuran-gempuran yang lainnya ini problem itu lebih banyak muncul ya Bunda ya. Mungkin kalau dari Bunda sendiri, ciri munafik zaman now, era digital, era milenial, seperti apa Bunda kalau menggambarkan? Iya, jadi kalau dalam kitab tafsir itu dikatakan an-nifaq munafik itu menunjukkan kebaikannya secara berlebihan dan menyembunyikan keburukannya. Jadi pamer nih. Nah, sekarang zamannya pamer melalui media sosial. Kita nggak terasa kan ya? Iya, betul. Pamer. Makanya hati-hati kalau kita bermedsos lah yang baik dan bijak. Jangan sampai kita pamer gitu ya. Kan sekarang lagi diintai keluarga-keluarga iya, pamer kekayaan gitu ya, pamer harta, pamer apa saja, pamer diri gitu ya. Ini jangan kita lakukan. Kalau kita bermedia, maka kita juga harus bermedia yang bermanfaat. Nah, kemudian hoax, menyebarkan sesuatu yang nggak benar, mudah sekali. Ini tadi termasuk salah satu cirinya loh. Makanya kita harus hati-hati ketika ada informasi, jangan langsung kita share. Kita lihat dulu benar apa tidak, baru kemudian kita share. Kalau enggak kita simpan. Kalau kita termasuk penyebar hoax, maka termasuk salah satu yang tadi ciri-cirinya. Jadi jangan sampai kita mumpung di bulan puasa, kita introspeksi diri nih. Selama bulan puasa kan nggak boleh berdosa ya. Nah, ini sebenarnya puasa ini gitu ya, menjaga diri kita supaya tidak menjadi orang yang punya ciri-ciri munafik. Dilarang berdusta ketika kita kecil kan dilarang berdusta. Apakah ketika tidak puasa boleh berdusta? Nggak boleh, karena ketika puasa Ramadan 1 bulan itu latihan bagi kita. Kalau sebulan kita bisa tidak berdusta, tidak menyebarkan hoax, tidak pamer gitu ya, tidak ghibah gitu ya, maka insya Allah selama 11 bulan kita bisa melakukan itu. Jadi tadi beberapa cirinya pamer ya di sosial media. Pamernya macam-macam sekarang udah. Bahkan kerjaan kita lagi ngaji itu kalau ngaji itu kan satu lagi tadi yang penyakit hati itu ria itu kepingin dipuji, kepingin diketahui oleh banyak orang. Nah, maka kalau kita misalkan hati-hati ketika kita beribadah, misalkan entah ketika di Masjidil Haram, ketika kita ngaji, puasa, darusan, taraweh, jepret foto, share. Alhamdulillah sudah bajus gitu. Itu hati-hati juga kita terasa. Kita nggak terasa, dikira kita itu ini bukan riya nih. Nah, kalau sudah riya kan hilang semuanya, kan sayang gitu. Itu salah satu cirinya. Kemudian salah satu cirinya lagi adalah sombong. Mencela orang, artinya ketika ada teman yang punya kekurangan itu dicaci, underestimate gitu. Akulah yang paling benar, aku yang paling pintar. Makanya tadi kan dikatakan la tufsidu fil ard. Jangan menyebarkan, karena fil ard itu kan luas ya. Nah, jangan, kalau sudah fil ard maka itu tersebar kemana-mana. Itu ciri orang munafik itu suka menyebarkan. Terus mereka mengatakan, aku nggak pernah berbuat kerusakan, ana muslihun gitu. Jadi ayat berikutnya dikatakan di situ adalah innama nahnu muslihun. Jadi mereka malah merasa paling benar. Nah, kita sebagai warga kampus yang semuanya pintar-pintar, sudah dokter semua, guru besar ataupun yang dosen-dosen muda, semuanya kita punya potensi yang sama, punya expert di bidang masing-masing. Jangan pernah meremehkan siapapun gitu ya. Karena kalau kita meremehkan siapapun berarti kita sombong, dan kesombongan itu milik orang-orang munafik. Baik, masih ada lagi ciri-cirinya benar atau itu dulu ya? Tapi masih banyak. Masih banyak, dan ada perumpamaan-perumpamaan yang sungguh sangat indah dalam Al-Quran itu tentang orang munafik. Ya,
kelanjutannya dari ayat sampai ayat 20 ya. Karena kita waktunya sangat terbatas, kita tidak bisa secara keseluruhan. Jadi ya, jangan sampai bermuka dua ketika di depan pimpinan. Wah, baik banget, luar biasa gitu. Kayaknya ya Ibu menghadapi ya udah. Padahal saya tahu sebenarnya gitu. Nah, Tetapi di luar itu, waduh, luar biasa gitu. Jadi ada hal yang bermuka dua itu di depannya baik, tapi di belakang orang itu menjelek-jelekan dan seterusnya. Baik. Nah, ini ciri munafik juga. Iya, itu. Artinya kita membahas ini, kita jadi introspeksi diri ya. Betul. Jangan sampai kita punya ciri-ciri dari orang munafik. Iya, Ngeri sekali ya. Iya. Dan tadi sih yang saya ambil adalah bahwa satu keburukan yang kita lakukan itu akan bertambah, bukan karena Allah yang nambah, tetapi secara hukum Allah akan terus gitu ya Bunda ya, akan beranak. Jangan sampai kita melakukan keburukan, keculasan, kecurangan, itu jangan sampai, karena ketika orang itu disakiti kita merasa tidak menyakiti gitu, itu kayak munafik tadi. Mereka berbuat kerusakan tapi mereka merasa muslihun, merasa baik gitu. Jangan sampai, karena itu kita introspeksi sekali kita menyakiti orang, seperti halnya kita paku kita tanam di pohon, ketika paku itu kita tarik dan itu nggak akan bisa kembali utuh lagi, itu tetap lubangnya itu tetap ada, tetap menganga gitu. Baik Bunda, sebagai penutup, ini bagaimana sih biar sahabat kampus, dosen, mahasiswa atau siapapun yang menonton channel YouTube ini, beberapa pesan agar kita sama-sama terhindar, terjauh dari sifat munafik ini Bunda. Ya, maka harus kita pahami sifat-sifat munafik dalam Al-Quran, itu kita jadikan pelajaran buat kita semua. Jangan sampai kita punya ciri-ciri orang munafik yang tadi kita bahas, karena sekali kita mempunyai ciri itu, menanam satu keburukan akan melanjutkan keburukan-keburukan yang lain. Sekali kita menanam kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan selalu ingat, akan selalu tumbuh, dan akan selalu membawa kebaikan buat orang lain juga, buat anak cucu kita kelak gitu ya. Jadi hari ini kita baik bukan untuk kita saja, tetapi hari ini kita baik untuk kita hari ini, untuk keluarga kita nanti, dan untuk masyarakat secara luas. Oke, luar biasa. Saya jadi tergugah lagi Bunda untuk meraba diri sendiri, apakah ada hal, karena ciri-cirinya banyak, bisa jadi yang 1, 2, 3 enggak, tapi karena 4, 5 ini gitu ya Bunda. Betul, saya sendiri juga introspeksi ketika dikasih tema tentang itu, saya introspeksi. Ya Allah, hanya bersedar semoga saya khususnya tidak mempunyai ciri-ciri itu. Amin ya Allah. Jadi yang suka pamer, yang bermuka dua gitu ya, jadi yang suka mencari-cari kesalahan orang karena mengolok-olok. Jadi tadi dikatakan mengolok-olok umat Islam bersama Rasulullah itu pekerjaan orang munafik. Jadi intinya merendahkan gitu. Jangan sampai itu, makanya dengan siapapun kita bisa belajar. Saya misalkan sebagai wakil rektor 2 bisa belajar ke Kabak, kepada Kasubag gitu. Karena mereka expert di situ, saya enggak. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati. Luar biasa, terima kasih Bunda kajiannya untuk bulan Ramadan. Saya merasa terisi sekali. Semoga sahabat kamu juga merasa seperti itu ya, tertanam lagi hal-hal yang memang perlu kita motivasi dalam diri kita sendiri. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Semoga sehat selalu, puasanya lancar, dan selalu diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selalu memberikan manfaat dan juga ini ya, sinar-sinar yang membahagiakan. Kalau ketemu Bunda di wajahnya selalu bahagia. Terima kasih dan sahabat kampus, itu dia obrolan saya Farida dengan Ibu Wakil Rektor 2 UI Maulana Malik Ibrahim Malang, Ibu Dr. Hajah Ilvi Nurdiana. Kapan-kapan lagi kita akan ngobrol bersama beliau lagi jika ada kesempatan, dan tentu saja di siar Ramadan atau Semarak Ramadan di Monik Podcast ini masih ada banyak sekali kajian-kajian yang akan kita share di channel YouTube-nya UI Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.